Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Adi Sudali. Nah, kita bisa silaturahmi lagi dengan Pak Salmudin Daeng. Alhamdulillah ya Pak, kita bisa silaturahmi dan diskusi di lewat Zoom. Makasih Pak, sudah meluangkan waktu sedikit tentang kita ngebahas diskusi tentang LPG nih Pak. Yang di pasaran, ya dibilangnya agak-agak hilang di pasaran di daerah-daerah. Hmm. Ya, tanggapan Bapak gimana nih Pak? Bapak kan sebagai pengamat energi nih Pak. Kasihan konsumen di Indonesia nih, konsumen terutama konsumen dari LPG ini Pak yang 3 kilogram ini. Silakan Pak. Ya, jadi gini, memang kelangkaan LPG belakangan ini benar ya, benar terjadi. Tapi sebabnya memang harus kita telusuri lebih lebih dalam yang selama ini tidak dibahas itu adalah bahwa kelangkaan ini pasti akan terus-menerus terjadi, akan terjadi lagi dan akan terjadi lagi karena sebetulnya ada beberapa persoalan mendasar yang tidak diselesaikan secara tuntas, baik oleh oleh pemerintah maupun oleh Menteri SDM maupun oleh Pertamina sendiri sebagai penyelenggara atau sebagai pelaksana atau yang ditugasin pemerintah untuk mendistribusikan LPG 3 kilogram. Jadi posisi Pertamina harus diketahui bahwa posisi Pertamina adalah pihak yang ditugaskan Hmm. untuk melaksanakan apa subsidi untuk melaksanakan pekerjaan pemerintah, yakni mendistribusikan LPG subsidi 3 kilogram. Jadi LPG 3 kilogram ini adalah LPG yang disubsidi dengan sangat besar, Mas Andi, Mas Adi. Ya, Jadi subsidi LPG itu kita itu sekarang itu tahun 2023 itu sekitar 117 sampai 120 triliun. 17 Itu sampai adalah 120 triliun ya. 120 triliun dan itu adalah Hmm. yang paling besar Hmm. di antara Hmm. kelompok subsidi energi ini setelah Hmm. solar, kemudian ada nanti subsidi solar kan 1.000 per Hmm. liter ya, subsidi Hmm. pertalite. Pertalite itu tidak ada lagi subsidi, yang ada kompensasi dari pemerintah Kompensasi. atas selisih Iya. harga, Hmm. kompensasi. Jadi subsidi LPG ini ada yang paling besar, yang paling besar di antara kelompok subsidi di sektor BBM ini. Nah, subsidi LPG sendiri kan tadinya harusnya tepat sasaran tuh, harusnya dialokasikan bagi kelompok yang berhak secara tepat sasaran, yakni kelompok yang berpendapatan rendah tentunya ya. Tapi faktanya LPG subsidi ini, subsidi LPG ini tidak pernah tepat sasaran. Oke. Maksudnya ya semua orang berbagai kelompok juga boleh Iya, membeli itu gitu loh. karena Jadi nggak subsidi ada lepas ya Pak ya. nggak subsidi subsidi lepas terbuka 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 ya. ya. Jadi semua orang bisa Bisa mendapatkan. Nah mendapatkan ya. berbagai upaya sih pernah dilakukan Hmm. seperti menggunakan identitas, KTP dan lain sebagainya. Tapi kan sebetulnya ini tidak pernah sesuai hasil. Kemudian proyek digitalisasi sendiri yang diselenggarakan oleh Telkom tidak dapat menyentuh bagian ini gitu loh. Hmm. Ya untuk kerjasama Telkom dan Pertamina juga tidak menyentuh Hmm. bagian dari mekanisme pengawasan terhadap LPG subsidi agar tepat sasaran. Nah, kemudian masalah berikutnya yang muncul adalah tidak ada upaya yang lebih komprehensif ya, yang Hmm. lebih permanen yang dirancang oleh pemerintah untuk mengatasi masalah-masalah ini yang kemungkinan akan terjadi dalam skala yang lebih luas di masa mendatang. Nah, itu juga tidak tampak, misalnya dari sisi regulasinya apa, kemudian dan lain-lain sebagainya juga tidak ada. Nah, yang keempat itu adalah di adanya kelonggaran bagi pemerintah daerah untuk menetapkan harga eceran tertinggi. Oh, pakai HIT itu Pak ya? Ya, iya, jadi harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, Hmm. kemudian sampai ke daerah ditetapkan lagi oleh pemerintah daerah dengan harga eceran tertinggi. Nah, ini juga menimbulkan kerancuan Hmm. karena kan indikator utamanya adalah semakin jauh dari lokasi SPBE, dari stasiun pengisian bahan bakar LPG terdekat sampai 60 kilo itu ukuran Maksimal. minimumnya. Hmm. Kalau sudah melebihi itu, maka
eh, pemerintah daerah berhak menetapkan HET, harga eceran tertinggi. Nah, ini tertinggi. agak rancu tentunya kan. Mhm, Orang benar. semakin jauh dari Semakin mahal lokasi-lokasi jadinya. semacam itu, semakin mahal. Padahal Benar. sebetulnya masyarakat yang semakin jauh itu masyarakatnya Butuh. makin miskin gitu loh. Iya, benar. Jadi ini juga menimbulkan kerancuan dan kerancuan di HET juga banyak, Mas. Karena HET ini kan diusulkan oleh pengusaha, Iya, benar. kemudian diusulkan oleh pengusaha, kemudian diserahkan kepada pemerintah daerah menetapkan. Lah ini kan kemungkinan terjadi kong kali kong antara pemerintah daerah dengan Pengusaha. pengusaha kan sangat Pengusaha. terbuka. Itu Hmm. lumayan loh kalau selisih 1.000, Iya, selisih 2.000 itu besar. dikalikan Nah, berapa sementara buat. dari sisi lokasi SPBE dengan agen dengan pangkalan itu sebetulnya kalau kita lihat secara kasat mata sudah nggak ada lagi yang seperti itu sekarang. Hmm. Karena itu persyaratan dibikin di awal-awal konversi dari minyak tanah ke LPG. Kalau sekarang kan nggak ada. Perhatikan aja di Google Map. Hmm. Ketik aja SPBE, Hmm. pangkalan atau agen itu kan lokasinya udah dekat-dekat semua. Iya, benar, Pak. Udah udah berhimpitan Udah, semua. Coba kalau dicek iya, di berdampingan, Google. Jadi kadang-kadang sebetulnya berdampingan. ya kebijakan HET ini sudah nggak relevan lagi dan sebetulnya pemerintah harus menarik seluruh peraturan yang memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk menetapkan HET. Nah, itu masalah. Yang kelima terjadi spekulasi harga di bawah. Ada praktek kecurangan yang dilakukan oleh pengusaha seperti penimbunan, pengoplosan untuk harga sendiri karena harga sendiri sebetulnya nggak terkontrol di bawah itu. Ada yang harga sampai 60.000, 70.000, 90.000 kan itu sudah. Pada intinya semua ini udah agak kacau, Mas. Hmm. Hmm. Sudah agak kacau mekanisme distribusi Distribusian. subsidi LPG subsidi 3 kilogram ini secara keseluruhan sebetulnya sudah Hmm. agak berantakan. Hmm. Sudah berantakan dan butuh pembenahan secara keseluruhan. Di 5 masalah itu. Nah, masalah pertama ini kalau kita bahas tuntas juga akan panjang karena ini menyangkut subsidi. Subsidi dari pemerintah, ya, Hmm. subsidi dari pemerintah kepada Pertamina yang belum tentu dibayar tepat waktu. Oh, Nah, iya. sekarang misalnya pergantian subsidi dan kompensasi yang harus dibayar oleh Pertamina di tahun 2022, kalau saya lihat di laporan keuangan Pertamina, itu sekitar 16 miliar dolar. 16 miliar dolar dana Pertamina yang masih nyangkut di pemerintah Berarti belum di tahun dibayarkan 2000. ke pelaku-pelaku usaha itu dong, Pak ya? Itu Kalau kendalanya juga pelaku di situ. usaha pasti dibayar oleh Pertamina, tapi Iya, dari pemerintah ke pemerintah Pertaminanya kan belum Pertamina itu. tentu. Hmm. Oke, nah, iya, Nah, iya, kalau iya. berbagai laporan mengatakan bahwa yang saya baca sih bahwa sebetulnya pemerintah sudah terbiasa menunda-nunda pembayaran. Ada yang kadang sampai 3 tahun tidak dibayar. Iya. Tapi nggak tahu belakangan ini, tapi sebelum-sebelumnya seperti laporan dari berbagai media internasional menyebutkan bahwa ya penundaan pembayaran ini juga menjadi bagian yang apa namanya yang menyulitkan Pertamina dalam penyediaan atau pengadaan LPG subsidi ini. Sementara yang namanya kuota subsidi ini kan selalu naik, setiap tahun naik, setiap tahun naik, setiap tahun naik, selalu naik kuota-kuota dan subsidi. Itu masalah yang pertama itu krusial dan itu hanya bisa diselesaikan di tingkat pemerintah atau Kementerian Keuangan sendiri dan pemerintah untuk secara konsisten atau secara tepat waktu membayar kewajiban kepada Pertamina karena Pertamina sendiri membutuhkan anggaran untuk melaksanakan itu. Nah, masalah yang kedua itu adalah yang tadi apa namanya